adalah pendidikan. Next. Ini kebiasaan karena biasa ngajar, biasa jadi dosen. Jadi perkenalan dulu, background saya secara akademik. Dulu saya adalah mahasiswa pria tekstil di Institut Teknologi Bandung dan master dari Textile Innovation and Branding di University of Leeds. Next. Dan ini sedikit gambaran pengalaman saya sebelum akhirnya settle down di dunia akademik. Jadi kalau bisa dibilang saya sempat jadi kutu loncat ya, bahasanya saya explore mungkin hampir berbagai jenis sektor, subsektor ekonomi kreatif. Sebelumnya saya pernah kerja di perfilman, pernah jadi kostum department di production house sebuah film, pernah juga di industri tekstil langsung jadi textile designer, pernah di agensi periklanan, terus pernah di fashion juga tentunya. Saya dulu pernah kerja di Sabto dan Danjogyoji, dan ini pengalaman entrepreneurial saya sebelumnya. Bahkan pernah F&B juga dulu bareng Hutami. Dulu kita pernah punya bisnis es krim yang sekarang dilanjutkan oleh Mbak Hutami tetap sama Ibu Maraya. Dan juga yang sekarang masih saya geluti adalah The Textile Map. The Textile Map ini adalah wadah media daring atau digital media platform tentang textile industry untuk pembaca berbahasa Indonesia. Next. Nah, kembali ke pekerjaan yang sekarang saya udah bermukim nih di dunia akademia. Di sini di Politeknik Kreatif Indonesia Esmod Jakarta, kita itu punya 2 program studi, yaitu desain mode dan bisnis kreatif. Memang Esmod Jakarta itu merupakan salah satu sekolah fashion tertua di Indonesia yang berdirinya itu tahun 1996. Namun sejak tahun 2022 kita menjadi politeknik sehingga lulusan kita pun memiliki 2 sertifikasi, jadi dari Esmod International dan juga Sarjana Terapan Desain. Dan menariknya korelasinya apa sih? Karena kebetulan 2 program studi kita ini memang 2 subsektor yang sangat signifikan ya hubungannya dengan industri kreatif atau ekonomi kreatif. Dimana kalau fashion design mungkin sudah kebayang gitu, lulusan fashion design kebanyakan jadi fashion designer, jadi entrepreneur, ataupun mungkin bekerja di korporat juga. Tapi yang unik adalah bisnis kreatif sebenarnya, karena jurusan bisnis kreatif di Indonesia itu belum jadi sesuatu yang umum banget. Jadi kalau kita dengar ada mahasiswa bisnis, mahasiswa manajemen atau marketing tuh udah biasa gitu. Kebayang kuliahnya mungkin ya di UI, di Prasetya Mulia, di Pelita Harapan dan lain-lain. Tapi jurusan bisnis kreatif ini masih bisa dihitung misalkan di Jakarta aja gitu. Dan dia bedanya apa sih sama bisnis biasa? Kalau di kita bisnis kreatif ini yang membedakan memang tadi definisi ekonomi kreatif itu adalah salah satunya adalah terlibatnya daya cipta atau daya kreasi ketika kita menambahkan added value ke suatu produk. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita di bisnis kreatif ini nggak hanya belajar soal bisnis, manajemen, finance dan lain-lain, tapi mereka juga belajar gimana cara mengkreasikan produk yang out of the box. Next. Nah ini mungkin aku skip dikit karena mungkin para hadirin udah tahu nih dengan panelis-panelis sebelumnya yang sangat luar biasa. Kita udah kenal baik apa sih ekonomi kreatif itu. Saya di situ membahas sedikit karena tadi desain mode dan bisnis kreatif ini lulusan-lulusan kami pastinya akan menjadi pelaku industri di industri ekonomi kreatif. Next. Nah jadi ini paling yang kita highlight lagi adalah jadi kreativitas itu saat ini jadi aset ekonomi. Mungkin kalau puluhan tahun yang lalu aset ekonomi itu komoditi ya, barang, wujud gitu, atau properti dan sebagainya. Tapi hari ini bahkan ketika kita melihat suatu produk tangible, bahkan mungkin perumahan atau produk kuliner dan lain-lain, mereka akan berkali lipat nilainya ketika kita masukkan kreativitas ke dalam sana. Next aja. Nah, tadi mungkin udah dibahas detail oleh Ibu Puji ya di awal. Jadi ini sedikit gambaran bagaimana sih ekonomi kreatif seperti yang sudah dibahas oleh Pak Dian Indra juga di awal. Aircraft ini adalah industri yang sangat istilahnya sangat seksi lah di Indonesia saat ini karena begitu tinggi peminatnya di kalangan anak muda dan secara real juga memberikan kontribusi ekonomi yang luar biasa gitu ke perekonomian kita. Next. Dan juga ini sedikit statistik juga dari Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi kebetulan industri atau subsektor terbesar dari aircraft itu di kita yang naik adalah fashion dan kria gitu, baru disusul oleh kuliner. Jadi saya merasa pekerjaan saya sebagai dosen di sini bersama teman-teman sama dosen juga memiliki peranan penting gitu, karena disinilah kita mendidik generasi masa depan yang akan memperkuat lagi subsektor fashion kita di Indonesia. Next. Seperti yang kita lihat, walaupun tadi paling tinggi adalah fashion, sebenarnya potensi subsektor yang bisa dikembangkan di Indonesia itu
itu banyak banget gitu. Bahkan animasi seperti yang kita lihat kesuksesan film Jumbo merupakan debut dari sutradaranya yang langsung jadi nomor 1 film terlaris di Indonesia, bukan film animasi terlaris, bukan film anak-anak terlaris, tapi film terlaris dari semua genre gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali potensi yang bisa kita eksplor, khususnya dari pendidikan gitu. Kalau misalkan sekolah fashion mungkin sudah umum gitu di Indonesia, cuman sekarang sebenarnya banyak sekali potensi industri pendidikan tinggi yang bisa fokus juga ke ranah film animasi dan video, dan juga bahkan fokus ke penerbitan dan lain-lain. Next. Nah, ini jadi dari salah satu riset tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia itu ada 3. Pertama adalah kualitas tenaga kerja atau kualitas SDM, kemudian tingkat pendidikan tinggi, dan juga kemajuan teknologi. Jadi kalau kita analogikan nih ibaratnya mobil kali ya, SDM di sini jelas adalah drivernya gitu. Tanpa SDM yang berkualitas, tanpa orang yang bisa nyetir mobil, mobilnya nggak akan bisa jalan. Sedangkan tingkat pendidikan tinggi ini bisa dibilang manual booknya. Orang bisa akhirnya menyetir mobil, bisa punya feel gitu kalau belok harus pelan-pelan dan segala macam, dia harus punya pendidikan. Dan terakhir, tanpa kemajuan teknologi yang apa yang mau disetir gitu. Jadi 3 hal inilah yang penting banget untuk kita kembangkan terus untuk membangun ekonomi kreatif kita di Indonesia. Dan kali ini saya pengen fokus ke bagaimana sih peran pendidikan tinggi di aircraft. Kenapa sih harus sekolah tinggi? Kalau kita bisa masak, bisa bikin kue, selesai dong, bisa langsung jadi pelaku industri. Kenapa sih kita harus sekolah tinggi-tinggi, harus punya gelar? Aku cuma mau jadi fashion designer kok, cukup belajar jahit udah bisa bikin brand, benar gitu. Tapi kenapa sih peran pendidikan tinggi di sini? Next. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di beberapa framework yang udah diteliti oleh banyak peneliti edukasi dan juga ekonomi kreatif, di framework seperti ini salah satu pemain atau key playernya sebenarnya adalah di atas. Kalau kita lihat di sini contohnya, jadi ini bahkan datanya dari Pokja Aircraft tahun 2014 ya, udah lama. Nah, jadi di sini yang berperan penting dari aircraft itu ada 4, R&D atau Research and Development, terus produknya apa, market atau usernya siapa, dan paling penting sebenarnya kreatornya siapa. Seperti yang tadi saya sebut, tanpa driver, mobilnya nggak jalan gitu. Dan di sini kreator ini bisa menciptakan dinamika dari semua aircraft ini. Salah satu yang berperan penting adalah adanya education. Next. Dan ini juga salah satu framework. Kenapa sih saya nunjukin framework? Apakah karena saya dosen ya, bisa jadi sih. Tapi biar kebayang aja gitu. Jadi bahkan aircraft itu sudah banyak diteliti, dan di semua penelitian tentang stakeholders yang berperan penting di aircraft itu, akademisi, akademik atau pendidikan itu jadi salah satu roda pemutar yang signifikan. Next. Ini juga kurang lebih sama, boleh next aja. Nah, jadi kalau dari beberapa riset yang saya baca tentang peran pendidikan tinggi di aircraft, itu bisa dirangkum ada 5 ini. Pertama, Creative Human Capital Builder, Knowledge Producer and Guardian. Ini yang pertama, penentu kualitas SDM, Knowledge Producer, pencipta pengetahuan, Ekosistem Konektor, media dari pelajar atau SDM ke industri, Third Space for Experimentation, tempat yang aman untuk bereksperimen, dan Ethical and Sustainability Anchor. Next. Nah, di sini mungkin untuk ngejelasin 5 peran ini aku pakai ilustrasi kegiatan-kegiatan atau eksekusi yang kita lakukan di Politeknik Kreatif Indonesia atau ESMOD Jakarta. Pertama, Human Capital Builder. Jadi perannya pendidikan tinggi di sini adalah tentunya paling inti adalah membentuk manusia kreatif yang adaptif dan berdaya tahan jangka panjang. Jadi kenapa sih kita harus kuliah gitu? Nggak belajar jahit aja cukup. Ya karena kalau kita belajar jahit, that's it. Kita bisa jahit, bikin baju, selesai. Tapi ketika kita memilih untuk terus sekolah tinggi yang dilatih tidak hanya skill jahit, tapi skill problem solving, gimana kita bisa bersaing di pasar. Kita bahkan mahasiswa kita tuh belajar juga, kalau anak fashion design dapat materi accounting juga, dapat materi finance, materi branding, supply chain. Jadi mereka ini di-equip gak hanya dengan skill menjahit tadi, tapi bahkan mereka juga dapat mata kuliah yang akan membekali mereka nanti jadi SDM yang adaptif gitu. Mereka bisa memilih ketika lulus apakah mau terus fashion designer atau bahkan mereka mau jadi pembuat kebijakan di aircraft, itu bisa.